Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai reaksi eliminasi Huffman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Seliatul Amalia, NPM 067. Nama saya Fajrin Dwi Putri Anggia, NPM 10060318069. Nama saya Yuan Fani Puspita Rahma, NPM 70. Nama saya Nurwahidayani, NPM 071. Huffman menemukan bahwa ketika gugus yang pergi adalah NCH, maka reaksi eliminasi E2 mendapatkan alkena yang tidak tersubstitusi. Berikut adalah gambaran poster yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biografi dari penemu reaksi eliminasi. August Wilhelm von Huffman yang lahir pada 8 April 1818 dan wafat pada 5 Mei 1892 adalah seorang ahli kimia Jerman yang memberikan kontribusi besar pada kimia organik. Penelitiannya pada anilin membantu meletakkan dasar industri pewarna anilin. Penemuan Huffman termasuk formaldehid, hidrazobenzen, isonitril, dan alil alkohol. Reaksi Huffman dinamakan menurut metodenya untuk mengubah amida menjadi amina. Ia juga mengembangkan suatu metode untuk menentukan berat molekul cairan dari zat uap. Setelah belajar di bawah bimbingan Justus von Liebig di Universitas Gießen, pada tahun 1845, Huffman menjadi direktur pertama di Royal College of Chemistry di London, dan kembali ke Jerman pada tahun 1865 untuk menerima posisi sebagai guru dan peneliti di Universitas Berlin. Setelah kembali, pada tahun 1867, ia ikut mendirikan German Chemical Society. Di London dan Berlin, Huffman menciptakan kembali gaya pengajaran laboratorium yang didirikan Liebig di Gießen, dan membina sekolah kimia yang berfokus pada kimia organik eksperimental dan aplikasi industrinya. Hoffman menerima beberapa penghargaan penting di bidang kimia, termasuk medali kerajaan pada tahun 1854, medali Copley pada tahun 1875, dan Albert Medal pada tahun 1881. Ia diberkati pada hari ulang tahunnya yang ke-70. Namanya dikaitkan dengan voltameter Hoffman, penataan ulang Hoffman-Martellus, eliminasi Hoffman, dan reaksi Hoffman-Loeffler. Eliminasi Hoffman ini dapat dimanfaatkan untuk membuat senyawa-senyawa alkena dan alkuna, sebagai contohnya reaksi pembuatan etena dan etanol, dan dapat juga digunakan untuk sintesis alkohol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi eliminasi Huffman. Ini adalah reaksi terbutil bromida dengan air membentuk isobutilena. Pada E1, hanya terbutil bromida yang mempengaruhi laju reaksi. Mengubah konsentrasi air di sini tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Untuk mekanismenya, E1 adalah reaksi yang stepwise. Pertama, bromin lepas dari molekul membentuk karbokation. Setelah itu, air akan menyerang proton dan membentuk ikatan rangkap. Karena E1 ini sifatnya stepwise, maka dibutuhkan molekul yang memiliki karbokation yang stabil. Contohnya, karbon tersier, karbon alilik, dan karbon benzilik. Ini adalah reaksi 2-bromobutana dengan kalium terbutoksida. Dalam reaksi E2, kedua substrate dan basa mempengaruhi laju reaksi. Mekanisme reaksi E2 adalah concerted. Di sini, molekul terbutoksida menyerang proton dan mendorong elektron untuk melepas bromin, sehingga akan terbentuk 2 butena.
Mekanisme reaksi E2 di sini bisa dipakai untuk memprediksi struktur produknya. Untuk reaksi 2-bromobutana, di sini ada dua kemungkinan produk, yaitu butena dengan konfigurasi E dan butena dengan konfigurasi Z. Produk yang lebih banyak terbentuk di sini adalah yang E, di mana sebagai major product. Contoh lainnya yaitu sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.